Pemerintah Bulgaria runtuh pada hari Kamis 11 Desember 2025 setelah gelombang protes yang dilakukan para demonstran dari kalangan Gen Z. Gen Z turun ke jalan untuk memprotes dugaan korupsi pemerintah serta mengkritik para elit yang dinilai mementingkan kepentingan pribadi. Mengutip dari Wall Street Journal, Bulgaria juga menjadi titik panas terbaru protes pemerintah yang dilakukan oleh Gen Z. Apakah demokrasi yang pemilu berulang justru gagal memberantas korupsi di Bulgaria? Apakah pergantian pemerintah benar-benar perubahan atau hanya rotasi elit yang sama? Dan sampai kapan generasi muda harus menanggung kegagalan sistem politik yang korup? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hasbi Asgor dari Geopolitical Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bung Hasbi, dan juga kita bersama Gen Z kali ini juga bisa meruntuhkan pemerintahan setelah gelombang protes besar yang menentang korupsi serta dominasi elit politik. Menurut Anda, apakah demokrasi dalam praktiknya justru melahirkan rezim yang terus memproduksi korupsi melalui pemilu ataupun koalisi politik dan kompromi antar elit nih? Ya, Bu Anggi. Jadi ini sekedar refleksi ya terhadap apa namanya kondisi politik modern hari ini bahwa ternyata memang demokrasi itu punya tren problem yang sama, Bu Anggi. Yaitu tidak bisa menjamin orang-orang yang memang betul-betul peduli terhadap rakyat yang berkuasa di satu sisi ya. Sehingga di berbagai negara demokrasi termasuk Bulgaria kalau kita coba melihat ya itu adalah elit pemimpin yang mereka bagian dari oligarki gitu. Mereka laki-laki yang korup, kemudian mereka hanya membela elit-elit pengusaha yang mendanai kepentingan ekonomi mereka. Nah, ini kan terjadi di banyak negara, termasuk di Bangladesh ya, termasuk di Indonesia aksi-aksi besar kita yang bulan bulan Agustus terakhir kemarin karena ada pemotongan ada kenaikan pajak itu kan juga sebenarnya mencerminkan problem yang sama di negara-negara demokrasi di mana pemimpin itu gagal dalam menciptakan kesejahteraan di masyarakat, yang terjadi malah masyarakat yang dipalakin gitu, yang dinaikkan pajak. Ini juga terjadi di Bulgaria, Lunani. Ada kebijakan keuangan tahun 2026, di mana pemerintah itu berencana untuk menaikkan pajak kan. Sementara korupsi di level pemerintahan luar biasa. Kesenjangan pendapatan sangat luar biasa, kemiskinan sangat luar biasa. Ini membuat masyarakat menjadi frustrasi dan marah. Nah, terjadilah akhirnya penggulingan pemaksaan untuk pemerintahan yang berkuasa di Bulgaria untuk berhenti. Ini terjadi di banyak negara, bukan lagi dengan negara demokrasi yang ada saat ini. Gitu. Ya, dan apakah ini artinya sistem demokrasi benar-benar memberi ruang yang hanya perubahan substantif atau sekedar menjadi mekanisme legal untuk melegitimasi kekuasaan elit yang terlibat korupsi namun tetap lolos melalui proses pemilihan, Bu? Ya, Bung Anggi, demokrasi itu kan dia eh, punya tawaran yang menarik ya, bahwa ketika pemimpin itu dipilih oleh rakyat, maka rakyat itu akan memilih pemimpin yang mereka senangi, yang mereka sukai, yang mereka senangi. Kan? Jadi inilah ibaratnya kita memilih ketua kelas, Bung Anggi, kan? Ketika yang memilih adalah pelajar atau anggota kelas yang mereka sukai, maka pasti akan dipilihlah orang yang dianggap paling kapabel, yang paling disenangi oleh kelas. Nah, hanya saja ketika ini ditarik ke level pemerintahan, ini menjadi sulit, bahkan bisa dikatakan mustahil, Bung Andi. Kenapa? Karena kadar pemahaman seseorang kepada setiap calon itu kan berbeda, apalagi dengan jumlah warga jutaan, ratusan juta orang itu menjadi sulit. Sehingga dalam negara-negara demokrasi, em, strategi para calon untuk terpilih dalam pemerintahan pada akhirnya sama, yaitu berkampanye, menciptakan branding yang positif dengan masyarakat. Nah, dan itu butuh modal yang besar, tuh, untuk menciptakan branding kan. Harus bayar TV, harus harus bayarin tim sukses, harus rela untuk menggunakan biaya yang banyak. Dan itu tidak bisa ditanggung oleh seorang calon saja gitu. Berapa miliar sih yang kekuatan yang mereka punya. Sehingga
tidak ada lain, tidak ada lain cara yang mereka tempuh adalah dengan cara mengajak para sponsor-sponsor dari para pebisnis-pebisnis. Dan itu pebisnisnya bukan bisnis kecil, bukan UMKM, bukan. Tapi ini skala kapitalis, skala industri besar, penambang, apa namanya, pelaku bisnis-bisnis besar gitu. Dan pada akhirnya eh, si pemimpin-pemimpin yang terpilih itu kan nanti tersandra oleh kepentingan-kepentingan para pebisnis pada akhirnya. Nah, ketika pemimpin dihadapkan pada dua posisi, membela kepentingan rakyat atau membela kepentingan pengusaha, maka mereka pasti akan membela kepentingan pengusaha. Karena para pengusaha lah yang memilih mereka. Ditambah lagi, Bung Anggi, dalam sistem demokrasi ya, bukan hanya sistem politiknya yang seperti itu, tapi juga sistem ekonominya yang memberikan ruang kepada siapa saja untuk menikmati sumber-sumber daya alam yang penting dalam sebuah negara. Sehingga muncullah orang-orang yang super kaya dengan penguasaan terhadap sumber-sumber daya penting di negara tersebut. Nah, dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Jeffrey Winters ya, seorang pakar oligarki, dia dalam tulisan yang dia menulis tentang Amerika Serikat, dia mengatakan bahwa di Amerika itu semakin kaya seseorang, maka power politiknya akan semakin besar. Jadi kekuatan politik diukur dari kekayaan seseorang. Dan itu bukan hanya di Amerika sebenarnya, itu juga di Indonesia kan. Semakin kita punya banyak dana, semakin kita punya banyak uang yang kita bisa pakai untuk melakukan lobby, maka kekuatan politik kita akan semakin besar. Jika dibandingkan dengan masyarakat yang jumlahnya ya mungkin cuma bisa protes gitu, cuma sedikit, mungkin 1.000 2.000 orang. Kepentingan atau power politik dari para modal itu lebih besar. Nah, itu yang membuat sistem demokrasi menjadi seperti itu, Bung Anggi ya. Walaupun dia punya cita-cita ideal bahwa pemimpin dipilih oleh rakyat sesuai kehendak mereka, tapi di lapangan tidak sederhana itu. Gitu. Ditambah lagi adanya sistem politik yang memberikan ruang kepada munculnya para pemodal atau para oligark, para kapitalis-kapitalis besar yang mereka punya kemampuan untuk mengendalikan proses-proses politik dalam negara. Gitu. Nah, inilah saya kira problem mendasar ya dalam demokrasi dan ini akhirnya menjadi masalah tren yang terjadi di banyak negara. Bukan hanya Bulgaria. Kalau Bulgaria sudah pemimpinnya sudah mundur. Ini kan sudah pernah terjadi di Indonesia dan saat ini juga masih terjadi gitu. Di mana apalagi dengan bencana Sumatera ya, pemerintah tidak berani mengambil sikap tegas. Dan saya kira salah satu faktor pertimbangannya adalah karena ada unsur-unsur kepentingan elit di situ. Apakah elit politik, apakah elit bisnis yang selama ini itu berkuasa di atau mengambil keuntungan yang banyak di Sumatera atau di hutan-hutan yang ada di Sumatera. Dan apakah ini artinya indikasi demokrasi punya cacat bawaan, Bu? Ya, saya kira kayak bawaan ya, Bu Anggi ya. Ketika tadi secara prinsip mereka mengatakan atau konsep ini mengatakan bahwa dalam demokrasi itu kebebasan itu dijamin, kemudian pemerintah kedaulatan rakyat itu dijamin, tapi ternyata kedaulatan rakyat itu tuh tidak pernah berwujud. Ya, kalau kedaulatan rakyat itu bermakna adalah rakyat yang bebas untuk mengangkat pemimpin mereka, bebas untuk menurunkan pemimpin mereka, bebas untuk merumuskan undang-undang mereka. Selama ini bukan rakyat, tapi perwakilan rakyat. Jadi rakyat itu adalah makna perwakilan. Ini kan ditentang oleh orang-orang sosialis sebenarnya. Kalau dalam demokrasi yang liberal sekarang kan kecenderungannya representatif demokrasi, demokrasi perwakilan. Kalau dalam negara sosialis itu direct demokrasi, demokrasi langsung katanya, di mana dewan-dewan rakyat yang memutuskan. Cuma kalau kita pakai logika ini pun ya agak sulit juga gitu. Kalau terjadi perang ya, jadi perang. Terus harus rapat dulu dari level RT sampai level pusat, itu kan nggak mungkin. Negara lain sudah memeraih kita, ya kita baru baru masih rapat. Gitu. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali representatif demokrasi, seperti yang dikatakan oleh demokrasi liberal. Nah, cuman kan juga kalau kita lihat sejauh ini, dalam demokrasi eh, liberal, itu perwakilan-perwakilan rakyat itu tidak betul-betul merepresentasikan rakyat. Malah selama ini, selama ini malah menipu rakyat sendiri gitu, ya kan? Menipu rakyat sendiri. Nah, itu kan berarti ada prinsip-prinsip, ada norma-norma dalam demokrasi yang ini tidak bisa dijalankan, tidak bisa diaplikasikan. Gitu. Tidak bisa dijalankan dan tidak bisa diaplikasikan. Apa kedaulatan rakyat?
Kemudian apa lagi? Eh, Kedaulatan hukum, masalah hukum perundang-undangan. Selama ini hukum undang-undang yang dijalankan kebanyakan malah tidak berpihak kepada rakyat. Pemerintahan oleh rakyat itu juga keliru. Yang terjadi adalah pemerintahan yang dimanipulasi mengatasnamakan rakyat. Undang-undang dibuat untuk kepentingan rakyat itu juga selama ini lebih banyak melanggar. Saya kira adalah bukti bahwa sistem demokrasi itu tidak memiliki fondasi yang kokoh yang memang bisa diaplikasikan secara real di tengah masyarakat. Dan pada kasus Bulgaria kali ini, Gen Z yang sering dibilang manja, rapuh, dan kerjanya hanya scrolling media sosial, ternyata punya tenaga sosial yang selevel gempa megatrust. Mereka bisa terlihat tenang seperti kapal boot di pagi hari, tapi begitu terjadi ketidakadilan lewat sedikit saja, itu mereka langsung bisa berubah menjadi topan yang super, bahkan bisa menggoyah negara. Menurut Anda, apakah ini tanda Gen Z adalah harapan baru bagi perubahan, Bung? Iya, sekarang itu Bung Anggi, Gen Z ini kan ini ya, mereka ini generasi di mana sosial media itu luar biasa ya, mempengaruhi kehidupan masyarakat gitu. Dan dengan adanya sosial media, narasi-narasi alternatif itu menjadi berkembang gitu. Kalau selama ini itu kan di rezim-rezim otoriter, negara-negara otoriter atau di 10-20 tahun yang lalu lah. Dan apa wacana itu atau narasi itu kebanyakan diproduksi oleh media-media mainstream gitu, berkaitan dengan berbagai peristiwa politik. Nah, saat ini menjadi sangat sulit karena ada sosial media. Bahkan ketika diblokir oleh pemerintah, selama jaringan internetnya masih ada dan mengglobal, maka selama itu pula masyarakat bisa mengakses informasi-informasi yang lain yang menjadi alternatif gitu. Nah, itu yang terjadi dengan Gen Z sekarang. Dan sebenarnya bukan hanya Gen Z, Bung Anggi ya. Intinya adalah semua manusia itu tidak mau ditekan, tidak mau ditindas, dan tidak mau diperlakukan tidak adil. Jadi ini sebenarnya adalah ekspresi alamiah dari manusia ketika mereka itu berhadapan dengan rezim yang tidak adil, yang tidak yang tidak adil, yang tidak baik kepada rakyatnya. Ini tidak di mana saja. Ya kan kita kita lihat setahun 2 tahun terakhir lah demonstrasi besar-besaran di berbagai negara, penggulingan kekuasaan di mana di Sri Lanka, di Bangladesh, kemudian em, apa namanya di berbagai negara yang lain, termasuk di Indonesia aksi besar-besaran dan lain sebagainya. Ini menjadi gambaran bahwa rakyat itu tidak ada yang mau ditindas, gitu ya. Tidak ada yang mau ditindas, tidak ada yang mau diperlakukan sewenang-wenang oleh pemerintah mereka. Nah, ditambah lagi dengan adanya media sosial, ya media-media sosial yang mereka bisa mengakses informasi-informasi yang sifatnya alternatif, ya kan? Contohnya Bu Anggi ya, dalam bencana Sumatera Aceh misalnya kita bisa melihat pemerintah di media berbicara lain, tapi ternyata data-data di sosial media atau orang-orang yang meliput langsung di lapangan di Aceh Sumatera itu berkata lain. Dan masyarakat kan melihat yang lebih real daripada pernyataan pemerintah yang manipulatif tersebut. Saya kira ke depan ini malah menjadi lebih bagus ya. Sosial media, Gen Z, dan macam-macam itu semakin membuka harapan, semakin meningkatnya partisipasi masyarakat termasuk anak muda dalam dinamika politik di berbagai negara, termasuk di Indonesia seperti yang terjadi di Bulgaria hari ini. Baik, jazakallah Bung Hasbi untuk paparnya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.